Oke, selamat malam semua. Alhamdulillah, kita bersyukur sekali tadi sudah selesai. Mudah-mudahan perdebatan tadi memberikan manfaat buat semua. Saya bersyukur bisa menyampaikan gagasan, bisa menyampaikan rencana, dan mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Gimana, pada nonton nggak tadi debatnya? Abah salam dari Serdang. Yes, alhamdulillah. Nonton ya tadi, seru. Jadi tadi apa yang kita jalani tadi, kita berbagi gagasan, berbagi rencana, dan saya senang sekali mendengar bahwa Pak Prabowo banyak sekali setuju dengan apa yang saya sampaikan. Begitu juga Pak Ganjar. Gagasan perubahan nampaknya sudah menjangkau semua, bahkan mereka pun banyak membawa gagasan perubahan. Tapi kita bersyukur sejak awal kita konsisten bicara perubahan. Elvan, halo Elvan. Sampai kering nggak tadi, belum minum. Saya minum dulu ya sebentar ya. Baru sadar kita belum minum. Tumblernya di mana tadi? Oke. Saya minum dulu ya. Sampai kering tenggorokan. Kalau habis bicara panjang, banyak saya selalu minum airnya hangat. Bawahnya panas sehingga membantu tenggorokan menjadi lebih lembab, nggak kering. Tadi kita banyak tukar pikiran, dan saya ingin tegaskan tadi bahwa negara itu hadir melindungi yang paling lemah, membesarkan yang di tengah, dan mengayomi juga bagi yang di atas. Jadi semua dapat kesempatan, dan negara itu harus welas asih, harus rahman, rahim. Jadi melihat rakyat itu tidak sebagai lawan. Kalau yang besar-besar boleh dapat tanah banyak, kenapa yang kecil tidak boleh kita atur supaya mereka bisa mendapatkan tanah untuk hidup layak? Kalau yang besar-besar bisa dapat akses kredit, kenapa yang kecil tidak dapat kemudahan untuk dapat akses kredit? Jadi kesetaraan itulah yang menjadi pesan utama yang kita bawa. Jadi mudah-mudahan pesan ini tadi tersampaikan. Kita fokus pada ide, fokus pada gagasan, dan memastikan bahwa mereka, terus masyarakat ya, bisa nantinya membandingkan, dan harapannya nanti pada tanggal 14 Februari bisa memilih. Lalu saya tadi secara khusus, karena tidak dibahas oleh panelis, saya membahas soal perempuan. Soal perempuan ini penting sekali, jangan sampai terlewatkan. Seringkali isu ini isu yang di dalam public policy itu penting
penting tapi tak cukup atensi. Dan kita sengaja secara khusus ingin agar problem-problem perlindungan perempuan itu bisa diatasi, sehingga negeri ini menjadi negeri yang nyaman bagi semua. Ada 4 kelompok yang harus dapat perhatian ekstra. Kalau 4 kelompok dapat perhatian ekstra, nanti yang lain itu aman. Siapa? 1, perempuan. 2, lansia. 3, anak-anak. Dan 4, penyandang disabilitas. Bila 4 ini dapat perhatian, maka sisanya akan bisa mendapatkan yang dibutuhkan. Itulah sebabnya mengapa 4 ini harus jadi perhatian utama. Dan tadi juga saya sampaikan bahwa ketika kita berbicara tentang penyandang disabilitas, maka jangan itu dianggap sebagai charity. Membantu penyandang disabilitas adalah memenuhi hak asasinya. Itu bagian dari hak yang harus kita penuhi. Jadi beda sekali cara pandangnya. Itu teman-teman tadi terkait dengan debat tadi. Saya lihat coba nih. Malam ini sekarang saya langsung pisah tadi dengan Gus Imin. Karena Gus Imin pulang ke rumah, saya langsung ke bandara. Saat ini saya akan menuju Manado. Oke teman-teman semua, ini adalah debat yang terakhir di putaran pertama. Tapi perjuangan kita belum berakhir. Kita harus terus berjuang memastikan bahwa 14 Februari adalah hari perubahan. Memastikan bahwa 14 Februari adalah hari di mana kita bisa merasakan Indonesia yang akan berubah menjadi lebih adil, menjadi lebih setara, memberikan kesempatan yang sama kepada semua. Insya Allah. Apa nih? Saya coba baca. Alhamdulillah. Ya, Abah ke Manado. Ya. Sebentar. Fi amanillah. Terima kasih. Amin. Jaga kesehatan, insya Allah. Kawal TPS ya, setuju. Nih dari siapa nih? Arbi. Closing statement Abah bikin terharu. Ya, insya Allah saya tadi sampaikan apa yang menjadi perasaan yang saya rasakan dalam perjalanan setahun lebih. Saya berjumpa dengan begitu banyak orang, jabat tangan, pelukan, tatapan, semua itu membawa pesan tentang harapan. Harapan untuk apa? Harapan untuk perubahan, supaya hidupnya lebih baik, masa depannya lebih baik, anak-anaknya bisa punya masa depan yang lebih baik. Jadi perjumpaan kami dengan semua yang hadir itu perjumpaan hati. Yang datang di dalam acara-acara kami bukan mencari bayaran, kami juga nggak bisa bayar, tapi semua datang dengan membawa harapan. Dan harapan itu rasanya seperti diembankan di pundak. Tapi saya tidak merasa berat. Kenapa tidak merasa berat? Karena saya ketemu jutaan orang yang mau mengerjakan ini bersama-sama. Membuat posko, membuat poster itu dengan biaya sendiri, mengirimkan doa tanpa putus dari mana-mana. Dan poster-poster itu cemerlang, indah, karena dia tidak dibiayai uang dari Jakarta, tapi dia dibuat oleh hasil keringat pembuatnya, keringat yang kristalnya jernih, karena dikerjakan dengan ketulusan dan keikhlasan. Itulah yang membuat saya tidak merasakan ini sebagai berat, karena dijunjung bersama-sama. Tapi ini adalah perjuangan. Ini perjuangan kita bersama.
saya bersyukur sekali perjuangan ditemani oleh orang-orang yang peduli, orang-orang yang sevisi. Insya Allah kita dekatkan dengan istiqomah, didekatkan dengan ikhlas, didekatkan dengan amanah. Ya, kita mau melawan dengan kebaikan, kita tidak melawan dengan angkara murka. Saya ingin sampaikan juga terima kasih ya. Saya dengar banyak yang pendukung Amin masuk ke TikTok sekarang, makin banyak. Terima kasih. Dan terima kasih ya para konten kreator, gaungkan kebaikan dan perubahan demi Indonesia. Dan tidak usah membawa kemarahan. Ya ini memang timpang, ya ini udah terjadi lama, nggak usah marah. Sekarang kita perbaiki. Sekarang kita koreksi dengan rasa kasih sayang pada semua. Sebagai negara, sebagai orang tua bagi semua yang mencintai rakyatnya secara tanpa syarat. Saya setiap kali ketemu anak-anak dimanapun, maka yang saya bayangkan adalah paling daerah terpencil, bisakah dia mendapatkan masa depan yang sama dengan anak-anak kami yang berada di kota-kota besar? Itu yang ada di perasaan saya. Jadi ketika anak itu memeluk, pada saat itu saya membayangkan, ya Allah, mudah-mudahan anak ini punya kesempatan yang sama. Jadi, dan itu saya rasakan bukan karena kampanye. Saya ini keliling ke daerah-daerah terpencil sudah lama. Sejak saya menjadi National Advisor tentang otonomi daerah di 2006, saya keliling ke pelosok-pelosok. Lalu 2010 dengan Indonesia Mengajar, saya ke pelosok-pelosok tanah air, tempat-tempat yang biasanya orang nggak mau jangkau. Dan di situ saya ketemu dengan anak-anak yang kemampuannya tinggi tapi kesempatannya rendah. Dan itu yang membuat saya ingin berjuang soal ketimpangan. Ketika saya dapat tugas sebagai calon di dalam kontestasi Pilpres, maka saya meneruskan ide itu, saya meneruskan perjuangan itu. Jadi perjuangan kesetaraan itu bukan dimulai saat Pilpres, tapi Pilpres ini meneruskan. Dan itu yang selalu saya lihat. Karena saya punya banyak contoh orang-orang yang merasakan masa depan yang lebih baik karena kesempatan pendidikan. Pendidikan itu betul-betul eskalator. Teman-teman semua, jangan lupa ya, tanggal 10 Februari kita akan bertemu di JIS, Jakarta International Stadium. Hari Sabtu 10 Februari harus pagi-pagi, sebelum jam 6.30 harus sudah masuk. Kita silaturahmi, ajak keluarga, ajak teman, yuk kita penuhi JIS. Kita kirimkan pesan perubahan. Kita kirimkan pesan bahwa kita ingin Indonesia yang adil makmur untuk semua, bukan untuk sebagian. Mantan sebelah. Tadi saya sekeluarga bangga lihat debat Abah sampai nangis. Kami ingin perubahan Abah. Ya, saya juga hal yang sama. Terima kasih Abah, kalau jadi tetap live ya, insya Allah. Tetap live. Malaysia hadir Bapak? Yes, hadir. Peluk jauh. Tadi saya ditanya tadi, ini closing gimana? Saya juga tadi sebenarnya closing itu ngalir aja. Saya hanya mengungkapkan apa yang ada dalam perasaan dan dalam hati. Karena yang sekarang dibutuhkan adalah pemerintahan yang membawa hati, yang membawa cinta, yang membawa welas asih, yang mau melindungi yang lemah, melindungi yang papa, melindungi yang tak berdaya, supaya punya masa depan yang baik. Tapi sisi lain bisa tegas, berani menghadapi yang koruptif, menghadapi yang merusak, menghadapi yang melanggar, menghadapi yang komprador. Ada masanya kita tegas,
dan ada masanya kita welas asih. Jadi jangan pelit. Negara itu pada rakyatnya. Negara itu harus mencintai rakyatnya tanpa syarat, dan jangan pernah berdagang dengan rakyat. Negara tidak berdagang dengan rakyat. Negara itu menjalankan konstitusi. Untuk apa? Menghadirkan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Teman-teman, ini saya sudah sampai di bandara. Terima kasih bagi yang udah ikut. Terima kasih yang udah ikut menemani saya malam hari ini. Brisbane hadir, terima kasih. Lufki Pusriyadi, Zubaidi Arjuna, salam kangen sama. Semoga Allah mentakdirkan Abbas jadi presiden biidznillah. Tadi saya sampaikan, Qulillahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya, bahwa yang maha kuasa Allah SWT, dia yang memberikan, dia yang mencabut kekuasaan. Dan kita semua meyakini takdirnya sudah ada. Kita berikhtiar menjemput takdir dan kita percaya rakyat Indonesia nantinya akan menitipkan kepercayaan itu sesuai dengan hati nuraninya yang dipercayai untuk bisa insya Allah membawa perubahan bagi kondisi hidup keluarga-keluarga. Dari Prancis, wih, terima kasih ya. We love you, yes. Oke teman-teman, saya udah tiba di bandara. Saya harus masuk pesawat karena harus berangkat menuju Manado. Yang di Manado insya Allah jumpa. Saya titip buat teman-teman, saya insya Allah besok ke Manado. Nanti sorenya saya terbang ke Semarang. Jadi besok sore malam di Semarang. Mudah-mudahan di Semarang juga bisa jumpa. Besok malam ini berangkat, mudah-mudahan pagi udah sampai. Jadi buat semuanya terima kasih udah nemenin sampai larut malam. Stay healthy, stay spirited, tetap sehat, tetap semangat. Sampai jumpa di live berikutnya. Makasih ya buat semuanya. Assalamualaikum, selamat malam. Mana nih matiin ya, ntar. Oh, tutup dulu.